Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberi kita kesehatan, sehingga pada kesempatan hari ini kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran walaupun masih dalam keadaan seperti biasa. Kita belum bisa bertemu secara langsung atau kita belum bisa belajar secara langsung dalam kelas. Walaupun seperti itu, kembali lagi saya harap Anda semua masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi tidak terasa ini sudah masuk di bulan November ya, artinya sebentar lagi kita akan ujian akhir semester atau penilaian akhir semester untuk semester ganjil. Jadi saya harap Anda semua bisa mengingat atau mempelajari kembali materi-materinya. Jadi yang masih ketinggalan silakan boleh diulangi kembali sebelum kita benar-benar mengikuti ujian akhir semester. Jadi ini sudah masuk di pertemuan ini sudah masuk bab 4. Jadi ini sudah masuk bab baru. Ini adalah pertemuan yang ke-15 ya. Ini pertemuan yang ke-15. Itu sudah masuk bab baru, yaitu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi ini adalah materi terakhir matematika untuk kelas 7. Di babnya itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi Anda pasti semua baru mendengar apa itu persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Jadi saya harap Anda semua perhatikan baik-baik. Semoga bisa memahami apa yang nanti akan saya sampaikan. Jadi untuk pertemuan kali ini, kompetisi dasar yang akan kita capai, yang pertama menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel dan penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Ya. Jadi ada dua kompetisi dasar yang akan kita capai. Kemudian tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan yang ke-15 itu yang pertama, mengenal persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan variabel. Kemudian yang kedua, menentukan bentuk setara dari persamaan linear satu variabel. Yang ketiga, menentukan nilai variabel dalam persamaan linear satu variabel. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang persamaan saja dulu. Persamaan linear satu variabel. Jadi sebelum kita masuk di persamaan, kita akan mengetahui apa itu pengertian persamaan linear satu variabel. Jadi sebelum kita mengetahui pengertian persamaan linear satu variabel, terlebih dahulu kita mempelajari tentang kalimat terbuka. Jadi dalam matematika itu ada yang disebut dengan kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka ini sangat berhubungan dengan persamaan linear satu variabel. Apa itu kalimat terbuka? Jadi kalimat terbuka dalam matematika itu adalah sebuah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena ada unsur yang belum diketahui. Unsur yang belum diketahui tersebut memuat variabel. Jadi kalau ada variabel, tahu variabel kan yang kemarin kita sudah bahas di bentuk aljabar. Jadi variabel itu dia nilainya belum diketahui. Jadi selama nilai itu belum diketahui, maka dia adalah kalimat terbuka. Artinya belum diketahui nilai kebenarannya, artinya apakah dia bernilai benar, apakah dia bernilai salah. Karena ada variabel di situ yang belum bisa kita ketahui nilainya. Jadi untuk mengetahui apakah dia benar atau salah, maka kita harus cari berapa nilainya dari variabel itu. Itu adalah kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka sekali lagi adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena ada unsur yang belum diketahui. Unsur yang belum diketahui adalah variabel ini. Oke, contohnya. Contoh dari kalimat terbuka itu adalah 2x tambah 1 sama dengan 11. Kalimat ini belum ditahu kebenarannya karena kita belum tahu berapa nilai x-nya di sini ya. Kita belum tahu berapa nilai x-nya.
maka kita belum tahu apakah 2x tambah 11 sama dengan 2x tambah 1 sama dengan 11. Nah, itu yang jadi poin dari kalimat terbuka ya. Nah, jadi kita tidak tahu apakah 2x tambah 1 ini adalah sama dengan 11, bernilai benar atau tidak. Nah, jadi untuk mengetahui benarnya, maka kita akan mencari tahu berapa nilai dari setiap variabelnya. Oke, kemudian dalam persamaan linear satu variabel itu ada disebut pernyataan. Nah, jadi pernyataan dalam matematika adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran, bernilai benar saja atau salah saja. Jadi pernyataan itu adalah kalimat yang memiliki nilai kebenaran. Jadi pernyataan ini sudah ada memuat nilai kebenaran. Apakah dia bernilai benar, apakah dia bernilai salah. Contohnya, nah 7 dikurang 2 sama dengan 4. 7 kurang 2 sama dengan 4, benar atau salah? Oke. Kemudian 3 tambah 3 sama dengan 6, ini benar atau salah? Kemudian 15 bagi 3 sama dengan 6, ini benar atau salah? Nah, dan kemudian yang keempat, 9 dikurang 4 itu sama dengan 5. Nah, jadi kita perhatikan dari contoh ABCD ini, A dan C merupakan kalimat pernyataan yang salah. Lihat, A dan C merupakan kalimat pernyataan salah karena 7 kurang 2 itu bukan 4, tapi 5 ya. Oke. Nah, maka dia adalah pernyataan yang salah. Kemudian 3 tambah 3 ini sama dengan 6. Ini merupakan pernyataan yang benar. Kemudian 15 bagi 3 itu bukan 6, tapi 5. Ini juga pernyataan yang salah. Kemudian 9 kurang 4 itu sama dengan 5. Ini adalah pernyataan yang benar. Artinya ruas ini ruas kiri dan ruas kanan nilainya setara. Nah, itu adalah pernyataan yang benar. Kalau ruas kiri dan ruas kanan sudah setara, maka dia pernyataan yang benar. Contohnya, tentukan penyelesaian dari kalimat terbuka n tambah 5 sama dengan 14. Nah, nilai n agar kalimat itu menjadi pernyataan yang benar adalah 9 ya. Artinya kalau n tambah 15 sama dengan 14, supaya dia nilainya benar, maka kita ganti n-nya dengan 9. Nah, karena 9 tambah 5 itu sama dengan 14. Nah, jadi untuk nilai n ini benar, maka 9 tambah 5 adalah 14. Jadi kita ganti nilai n-nya dengan 9 ya. Jadi agar kalimat terbukanya menjadi benar, maka n-nya kita ganti dengan 9. Selain dari 9, maka pernyataannya salah. Kita ganti dengan 8, maka itu adalah pernyataan yang salah. Bisa dipahami ya, kalimat terbuka dan pernyataan. Oke, kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya itu kita masuk pengertian. Nah, jadi pengertian, sebelum kita bahas apa itu persamaan linear satu variabel, kita harus tahu apa itu persamaan. Nah, jadi persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Nah, ya. Jadi persamaan itu identik dengan tanda sama dengan. Nah, jadi kalau persamaan itu dia terdiri dari dua, kemudian nilainya antara yang kiri dengan yang kanan itu sama, maka itu disebut persamaan. Nah, jadi dia disimboli dengan tanda sama dengan. Jadi artinya ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama. Kemudian dia dibumbui dengan tanda sama dengan. Itu adalah persamaan. Lanjut. Kita yang kedua, persamaan linear. Sekarang, persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat. Jadi persamaan linear itu adalah persamaan kalau dia digambarkan dalam garis lurus sistem koordinat kartesius, maka gambarnya akan berupa garis lurus. Itu disebut persamaan linear. Jadi sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian
konstanta dengan variabel tunggal. Nah, itu artinya persamaan linear. Kemudian kalau dia digambarkan dengan diagram Castiglione, maka dia berupa garis lurus. Bisa seperti ini, bisa miring seperti ini, bisa juga sebaliknya ya. Yang jelasnya dia garis lurus. Tidak bengkok-bengkok maksudnya. Tidak garis lurus artinya tidak berliku-liku seperti ini. Nah, ini bukan garis lurus ya. Garis lurus seperti ini. Nah, bisa seperti ini dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, nah sekarang kita masuk di persamaan linear satu variabel. Jadi kalau kita gabung antara persamaan, kemudian persamaan linear, kembalikan ke persamaan linear satu variabel. Jadi persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang hanya memiliki satu variabel dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Jadi ada persamaan nanti, kemudian persamaannya itu memuat variabel, hanya satu variabel. Kalau X berarti X saja, kalau Y saja. Tidak boleh X dan Y digabung. Nah, itu bukan persamaan linear satu variabel. Nah, jadi dia hanya memuat satu variabel. Kemudian pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Tidak boleh pangkat 2 karena dia bukan persamaan linear satu variabel kalau pangkatnya 2. Nah, bisa dipahami. Nah, sebagai contoh, 2x dikurang 4 sama dengan 2, ini adalah persamaan linear satu variabel. Lihat, hanya mengandung satu variabel dan pangkatnya 1. Kemudian min 8-nya dikurang 4 sama dengan 12. Ini juga persamaan linear satu variabel karena variabelnya hanya satu, yaitu variabel Y saja. Oke, bisa dipahami. Kita lanjut contoh persamaan linear satu variabel. Nah, jadi manakah di antara persamaan berikut yang merupakan persamaan linear satu variabel? Nah, 8 dikurang 5P sama dengan 5. Kemudian 2P pangkat 2 dikurang P sama dengan 9. Nah, jadi dari persamaan A, ruas kirinya 8 dikurang P dengan ruas kanannya 5. Persamaan ini adalah persamaan linear satu variabel. Lihat. Dia persamaan linear satu variabel, dia satu variabel, kemudian pangkat tertingginya hanya 1. Kemudian B itu bukan persamaan linear satu variabel karena dia memang satu variabel, itu variabel P, sama-sama variabel P. Tapi di sini pangkat 2. Ingat, kalau persamaan linear satu variabel, pangkat tertingginya hanya 1. Walaupun di sini variabelnya sama, variabel P, masih satu variabel. Tapi dia pangkatnya, variabel P yang satu ini pangkatnya 2, maka dia bukan persamaan linear satu variabel. Bisa dipahami? Ya, kita lanjut. Kemudian selanjutnya menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Artinya kita mengetahui berapa nilai dari satu persamaan linear satu variabel. Ya. Oke, jadi menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel yang pertama dengan cara substitusi. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Yang pertama cara substitusi. Jadi cara substitusi dilakukan dengan mengganti variabel dengan nilai tertentu sehingga kedua ruas yang dalam artian ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Perhatikan contohnya. Tentukan penyelesaian dari 3x kurang 4 sama dengan 5 jika variabel x pada bilangan asli. Artinya kita ganti nilai x dengan bilangan asli. Jadi penyelesaiannya kita mulai dari untuk bilangan asli, mulai dari 1 ya. Jadi kita ganti x sama dengan 1. Maka kita ganti nih. Ini artinya 3x, maka 3 kali 1 ya. 3 dikali 1 dikurang 4, apakah sama dengan 5? Bukan ya. Ini merupakan kalimat yang salah. Jadi untuk x-nya sama dengan 1 itu masih salah. Kita ganti lagi dengan 2. Untuk x sama dengan 2, maka 3 kali 2 dikurang 4, apakah sama dengan 5? Ini juga masih salah ya. 3 dikali 2 itu 6, 6 dikurang 4 bukan 5. Jadi ini juga merupakan kalimat yang salah. Kemudian kita ganti, untuk x sama dengan 3, maka 3 kali 3 dikurang 4 sama dengan 5. Apakah ini merupakan pernyataan yang benar? Kita kali. 3 kali 3, 9. 9 kurang 4 itu 5. Jadi ini merupakan pernyataan yang benar. Maka ini kalimat yang benar. Maka untuk penyelesaiannya x-nya adalah 3. Jadi penyelesaian dari 3x dikurang 4 sama dengan 5 adalah x-nya kita ganti x-nya sama dengan
3. Ya, supaya dia ruas kiri dan ruas kanan setara, maka kita ganti X-nya dengan 3. Nah, kalau ini digunakan biasa kalau dia tidak terlalu panjang. Misalnya nilainya tidak terlalu besar. Tapi kalau dia sudah besar, pasti kita pusing untuk menggantinya. Maka kita mulai, kalau bukan 1, 2, kalau bukan 2, 3, kalau bukan 3, 4, dan seterusnya. Kita akan susah mengambil waktu yang banyak. Nah, jadi kalau boleh pakai cara substitusi kalau dia soalnya angkanya tidak terlalu besar dan bisa kita cari satu persatu. Nah, jadi kalau angkanya sudah besar, maka disarankan menggunakan cara yang lain. Nah, jadi cara yang kedua untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan aturan kesetaraan. Nah, aturan kesetaraan artinya dua persamaan atau lebih dikatakan setara jika persamaan tersebut memiliki penyelesaian yang sama. Nah, jadi pertama, aturan kesetaraan itu kalau dia dikatakan setara, maka persamaannya memiliki penyelesaian yang sama. Nah, jadi aturan yang pertama itu adalah aturan penambahan dan pengurangan. Nah, suatu persamaan akan tetap setara jika kedua ruas persamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Jadi kedua ruas kita tambah dengan bilangan yang sama. Dilakukan dengan menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Bilangan yang sama dengan konstanta biasanya bilangan yang sama dengan konstanta. Biasanya aturan ini berlaku untuk persamaan linear satu variabel yang variabelnya memiliki koefisien 1. Ya, kita lihat contohnya aturan penambahan dan pengurangan. Kita perhatikan contohnya. Nih. Nah, tentukan penyelesaian dari X tambah 5 sama dengan 12. Nah, jadi penyelesaiannya yang pertama, X tambah 5 sama dengan 12. Nah, ini ruas kanan, ini ruas kiri. Kita tambah dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan, di sini ada konstanta 5. Nah, jadi supaya dia bernilai 0, ini kita usahakan konstanta 5 ini dia bernilai 0. Maka kedua ruas kita tambah atau jumlah kita kurang. Kalau di sini plus, sini tambah ya. Nah, maka kita harus kurang dengan 5 supaya dia bernilai 0. Nah, jadi kalau ruas kiri dikurang dengan 5, maka ruas kanan juga harus dikurangi dengan 5. Sekarang X tambah 5 dikurang 5 supaya ini konstantanya jadi 0, maka dia dikurang 5. Nah, kalau dia ruas kiri dikurang 5, maka ruas kanan juga harus kurangi 5. Nah, jadi X tambah 5 dikurang 5 itu 0. Kemudian 7 dikurang 5 sama dengan 12 kurang 5 sama dengan 7. Nah, jadi X-nya sama dengan 7. Jadi penyelesaian dari X tambah 5 sama dengan 12 adalah 7. Jadi nilai X-nya adalah 7. Jadi penyelesaiannya 7. Cukup tambahkan atau kurangkan. Nah, jadi kalau misalnya di sini, kita pindah contoh yang kedua ya. Tentukan nilai X yang memenuhi X dikurang 8 sama dengan 7. Nah, jadi penyelesaiannya kita perhatikan di sini konstantanya minus 8 atau kurang 8 di sini ya. Nah, di sini 7. Maka supaya dia jadi 0, kita tambah ya. Kita tambah dengan 8. Nah, jadi X dikurang 8 tambah 8. Nah, kalau ruas kiri tambah 8, maka ruas kanan harus 8. Jadi dia harus adil. Kalau ruas kiri tambah 8, maka ruas kanan juga. Ruas kiri dikurang 5 misalnya, maka ruas kanan juga harus dikurang 5. Makanya dia harus dikurang. Sini artinya kurang 8 ya. Ini sedikit salah pengertikan. Kemudian min X sama dengan min 8 tambah 8 itu 0. Kemudian 7 tambah 8, 13. Jadi sini salah saya. Sini X-nya sama dengan 13. Sorry, ini ada salah pengertikan. Jadi 7 tambah 8 13. Jadi X-nya sama dengan 13. Cukup sampai sini saja. Jadi nilai X yang memenuhi persamaan 8X kurang 8 sama dengan 7 itu sama dengan 13. Bisa dipahami ya aturan penambahan dan pengurangan. Oke, kita lanjut. Nah, ini masih cara selanjutnya. Menentukan persamaan linear satu variabel dengan cara kesetaraan. Nah, ini cara yang kedua.
aturan perkalian dan pembagian. Jadi suatu persamaan akan tetap setara jika kedua ruas persamaan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, kecuali 0. Nah, dia tidak bisa dibagi dengan 0 atau tidak bisa dikali dengan 0. Dilakukan dengan membagi atau mengali kedua ruas dengan bilangan yang sama, biasanya dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama dengan koefisien variabel. Jadi kita biasa bagi atau kurangi, kita biasa berkali atau bagi dengan koefisien variabel. Ya, perhatikan contohnya. Nah, ini pertama, tentukan penyelesaian dari 5x sama dengan 20. Nah, penyelesaiannya, lihat di sini koefisien variabelnya 5. Nah, maka kedua ruas kita bagi dengan 5. Jadi 5x dibagi 5, kemudian 20 ini dibagi 5. Ruas kiri dibagi 5, maka ruas kanan juga harus dibagi 5. Nah, jadi 5x per 5 itu sama dengan 1 ya. Kemudian 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 4. Ini kan 5 bagi 5 1. Jadi tinggal x, 1 kali x tinggal x. Kemudian 20 bagi 5 4. Nah, jadi penyelesaian dari 5x sama dengan 20 adalah 2. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan nilai x yang memenuhi 3x kurang 1 sama dengan x tambah 11. Nah, ini juga merupakan persamaan linear satu variabel. Nah, jadi pertama, perhatikan penyelesaiannya baik-baik. Nah, pertama dia harus, ini kan ada konstantanya 1, ini ada 11. Jadi kita hilangkan dulu konstanta yang sini. Atau kita kurang tambah dengan 1. Supaya dia jadi 0, maka tambah 1. Nah, supaya dia ini juga, kalau tambah 1 di sini, maka tambah 1 juga di ruas kanan. Jadi 3x sama dengan, min 1 ditambah 1 kan 0. Kemudian x, kemudian 11 tambah 1 itu 12. Nah, kemudian 3x. Kemudian kita kurang dengan x ya. Nah, supaya di sini ini ada variabel, ini ruas kanan, ruas kiri membuat variabel, ruas kanan juga membuat variabel. Nah, supaya ruas kanan ini variabel hilang, maka kita kurangkan dengan x, ya. Nah, maka kalau diingat ruas kanan dikurang dengan x, maka ruas kiri juga dikurang dengan x. Nah, jadi 3x dikurang x, kemudian x dikurang x tambah 12. Kemudian 3x dikurang x itu 2x. Ini kan ada 1. Ingat ya, kalau ada variabel koefisien tidak terlihat itu artinya 1 ya. Nah, 3 dikurang 1 itu 2x. Sama dengan, nah ini kan x dikurang x itu 0, kemudian 12. Nah, jadi lihat, sini ada koefisiennya 2, ini 12, maka kita bagi dengan koefisiennya lagi. Nah, 2x per 2, atau dibagi 2, kemudian 12 bagi 2. Sekarang, 2x dibagi 2 itu tinggal x, kemudian 12 bagi 2 itu 6. Jadi nilai x yang memenuhi adalah 6. Bisa dipahami? Nah, itu tadi aturan kesetaraan perkalian dan pembagian. Ini adalah aturan cara pindah ruas. Sebenarnya ini aturannya tidak terlalu baku untuk digunakan, tapi ini memudahkan kalian. Nah, jadi ini adalah namanya aturan cara pindah ruas. Cara pindah ruas tersendiri itu sebenarnya tidak baku untuk digunakan. Agar ini saya ajarkan supaya kalian lebih mudah memahami, menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Jadi aturan pindah ruas itu artinya dilakukan dengan memindahkan salah satu ruas atau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri dengan tujuan mengumpulkan suku yang sejenis. Artinya kita pindahkan ruas, kita kumpulkan suku yang sejenis. Jika berpindah ruas, jika suku itu berpindah ruas, maka terjadi perubahan tanda. Kalau tandanya minus, kalau dia pindah dari ruas kiri ke kanan, maka dia harus berubah jadi plus. Kalau tandanya plus, dia berpindah, misalnya dari kanan ke kiri, maka harus dia berubah jadi minus. Itu artinya. Oke, kita perhatikan contoh aturan pindah ruas. Jadi kalau untuk kalian terserah mau pakai aturan ini, mau pakai cara substitusi, mau cara aturan kesetaraan, mau cara aturan pindah ruas boleh. Nah, jadi ini sama tadi contoh yang pertama. Kita lihat apakah sama kalau kita pakai cara pindah ruas dengan aturan kesetaraan ya. Jadi tentukan penyelesaian dari x tambah 5 sama dengan 12. Nah, jadi kalau aturan pindah ruas, lihat x tambah 5 sama dengan 12.
kita pindahkan 5 ini ke ruas kanan, maka tandanya berubah jadi 5. Karena di sini konstanta, ini konstanta, kita kumpulkan sesama konstanta. Nah, jadi kita pindahkan plus 5 ini ke ruas kanan. Nah, sehingga tandanya berubah menjadi minus 5. Nah, jadi X-nya tetap, kemudian kurang 12 kurang 5 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7. Nah, kemudian contoh yang kedua, ya. Nah, nilai X yang memenuhi 3X kurang 1 sama dengan X tambah 11. Jadi penyelesaiannya pertama, kita pindahkan 1 ini ke ruas kanan, maka tandanya berubah menjadi plus 1, ya. Karena kita kumpulkan sesama konstanta dulu. Berarti 3X, X sama dengan X tambah 11 tambah 1. Ingat, kalau dia minus, kita pindahkan ke ruas kanan, maka dia menjadi positif. Nah, sekarang pindahkan plus X ke ruas kiri, maka tandanya berubah menjadi minus X. Nah, ini kita pindahkan yang ini ke ruas kiri, karena kita kumpulkan yang sejenis, ya. Ingat tadi, tujuannya pindah ruas itu kita kumpulkan yang sejenis. Nah, jadi 3X kurang X sama dengan 2X, kemudian 11 tambah 1 sama dengan 12. Jadi sama. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita bagi saja. Nah, kalau di sini bagi 2, maka ini juga harus bagi 2, ya. 2X bagi 2 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan X sama dengan 6. Nah, jadi penyelesaiannya tadi sama, ya. Jadi entahkah kalian mau pakai aturan setaraan, aturan pindah ruas, atau cara substitusi. Tapi yang paling mudah dipahami saya rasa adalah aturan pindah ruas, ya. Jadi tidak ribet lagi. Jadi aturannya itu kalian kumpulkan saja yang sejenis, kemudian tandanya kalau kalian pindahkan ruas maka tandanya berubah. Kalau dia minus maka dia berubah jadi plus. Begitupun sebaliknya. Kalian bisa pahami semua. Oke, jadi itulah materi kita pada hari ini. Semoga Anda semua dapat memahami apa yang saya sampaikan. Jadi kalau ada pertanyaan silakan boleh di chat saya secara langsung. Jadi jangan lupa kerjakan tugas yang disediakan. Jadi harap Anda semua tetap kembali fokus dalam belajar. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.